sekali membuka mata kita untuk terus bersabar, karena besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Besarnya ganjaran itu tergantung beratnya ujian. Semakin berat ujian tersebut, semakin besar pahala yang diraih oleh orang itu. Dan ketika ujian atau musibahnya ringan, maka pahalanya pun juga tidak sebanyak kalau ujiannya berat. Karena Allah Maha Adil, jemaah sekalian. Kalau Allah uji dengan hal-hal berat, Allah akan kasih pahala yang sangat luar biasa. Tapi kalau ujiannya ringan, musibahnya ringan, pahalanya juga nggak seberat sebelumnya. Jadi jangan pernah melihat musibah dari satu sisi. Betul berat, berat banget, benar. Kita nggak mengatakan ringan, kita nggak meremehkan kemampuan saudara kita. Kita nggak mengatakan masa itu aja nggak bisa, masa itu aja kesulitan. Kan berat, emang berat. Tapi ingat di sisi lain, jangan melihat dari satu sisi aja, sisi lain. Pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Ganjarannya luar biasa. Keberkahannya luar biasa. Marilah lihat sebuah objek secara utuh, jemaah. Lihatlah musibah secara utuh. Jangan dari satu sisi kesulitan. Sulit, sulit. Kita respect kepada saudara-saudara kita yang menghadapi ujian dan cobaan yang sulit. Tapi lihat dari sisi lain. Allah berikan pahala besar. Allah berikan ganjaran yang sangat besar. Dan itu lebih besar daripada rasa sakit pada saat kita tertimpa musibah. Lalu pelajaran berikutnya ini tidak kalah luar biasa, jemaah. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai sebuah kaum, Allah akan uji kaum tersebut. Allah akan uji. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Barang siapa yang ridho dia akan mendapatkan keridhaan. Dan barang siapa yang tidak ridho, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin Allah muliakan, ketika kita terkena musibah, jangan pernah berpikir Allah Subhanahu wa taala membenci kita. Enggak. Boleh kita ibadah, kita sholat, kita puasa, kita bertauhid kepada Allah, lalu kita tetap kena musibah. Jangan pernah berpikir, kenapa sih aku kan udah hijrah, aku sudah mempelajari iman dan tauhid, aku sudah mengamalkan sunnah Nabi SAW, tapi kenapa masih kena musibah? Lalu sebaliknya, mas, musibah yang Anda alami di saat Anda menjaga ilmu dan amal Anda, itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta dari Allah. Tanda cinta dari Allah. Itu baik. Tapi kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cintanya dengan memuji kita? Hadirin Allah muliakan, yang pertama sekali lagi, fa'alu lima yurid. Kita sudah belajar ayatnya. Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Lalu hadirin Allah muliakan, Allah ingin kita dapat pahala besar. Karena tadi ini idhamil jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Allah ingin kita dapat hal tersebut. Allah ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi kita mendapatkan pengampunan dosa. Itu yang Allah inginkan. Makanya begitu Allah cintai, kasih deh, biar dosa-dosanya dihapuskan. Terus juga jemaah sekalian, yang perlu kita renungkan juga, kenapa Allah ketika mencintai sebuah kaum, Allah akan uji dia? Karena manusia tidak akan berkembang, tidak akan tumbuh, tidak akan menjadi lebih baik, tidak akan kuat jika hidupnya tanpa ujian. Jika hidupnya tanpa ujian. Ada seorang mahasiswa, seorang manusia dari kecil sampai dia besar selalu hidup di zona nyaman, di comfort zone-nya. Kira-kira pada saat dia dewasa dia akan kuat, dia akan punya mental, dia akan berjuang, atau dia akan jadi seorang pejuang? Enggak. Dia akan lemah, dia akan down, dia akan mudah mundur, dia akan mudah terpuruk, dia akan mudah jatuh. Kenapa? Karena hidupnya tidak pernah menghadapi ujian-ujian berat. Allah ingin kita lebih kuat, coba. Ketika pandemi sekarang lagi susah, PHK segala macam, Allah ingin kita lebih kuat. Allah ingin kita lebih bermental juara. Allah ingin kita lebih lebih berbobot lagi, lebih tough dengan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Allah uji. Manusia kalau nggak diuji, lemah. Makanya kan kita tahu Al-Imam Al-Mufli, Al-Imam Mawardi mengatakan, ar-raha la tunalu bir-raha. Kenyamanan tidak akan datang dari kenyamanan.
Artinya kenyamanan itu baru baru datang dengan kerja keras, kesulitan, dan keistiqomahan melewati ujian demi ujian sampai Allah kasih pertolongannya. Hadirin Allah muliakan, dan ini sangat penting. Dan manusia kan malas, manusia kan zuluman jahula kan. Surat Al-Ahzab ayat 72 kan, zuluman jahula, manusia itu zalim minta ampun dan bodohnya luar biasa. Jadi saking bodohnya manusia, dia sendiri nggak tahu apa yang terbaik buat dia. Dia sendiri nggak mau melakukan sesuatu yang akan menempa dia dan akan menguatkan dia. Karena dia zolim banget dan bodoh banget. Jadi nggak mau tuh malas ujian, menghadapi ujian mundur, kabur, dan atau tidak bersabar, marah-marah dan seterusnya, atau drop. Oh enggak. Allah kalau cinta kepada sebuah kaum, Allah akan uji dia. Allah akan uji dia. Dan barang siapa yang ridho, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Barang siapa sebaliknya, maka dia akan dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya, dia nggak ridho, dia protes, dia sesak dada, dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini yang perlu kita renungkan dan perlu kita camkan. Tidak ada opsi. Maka pelajaran terakhirnya, kalau kita nggak ridho, kita yang sengsara. Kalau kita nggak ridho, kita yang tercekik, kita yang sesak. Faman radiya falahu ridho, waman sukhita falahu sakat. Barang siapa yang ridho, maka dia akan dapat keridhoan. Lempeng aja orang yang ridho, dikasih ujian, lempeng aja hidupnya, tenang, nyaman, aman sakit. Tapi barang siapa yang nggak terima, marah, emosi, nolak, dan seterusnya, maka dia akan tersiksa dengan sikapnya sendiri. Waman sakhita falahu sukhtu. Dia akan nyesek sendiri, hancur sendiri, down sendiri, terpukul sendiri, jatuh sendiri. Maka nggak ada jalan kecuali ridho. Nggak ada jalan kecuali ridho. Bangkit, bersabar, terus melangkah. Karena sekali lagi, kalau kita ridho, kita akan punya kekuatan. Allah kasih